Di sebuah pasar tradisional yang selalu ramai sejak subuh, ketenangan mulai terusik. Sebuah kelompok baru bernama kelompok Bagas datang dengan niat menguasai lapak-lapak pedagang. Bagas, pemimpin mereka, dikenal keras dan berani, meski belum seberapa dibandingkan para pemain lama. Mulai hari ini, semua yang dagang di sini setor ke kita. Kalau enggak, siap-siap aja lapaknya kita berantakin. Ucap Bagas dengan nada tinggi di hadapan para pedagang. Beberapa pedagang kecil gemetar. Mereka tahu Kang Mus adalah penguasa pasar yang disegani, tapi Kang Mus sudah lama mencoba hidup lebih tenang. Celah inilah yang ingin dimanfaatkan Bagas. Kabar keributan itu cepat sampai ke telinga Kang Mus. Di pabrik kicimpring miliknya ia duduk bersama Murad, Pipit, Cecep dan Ujang. Mereka membahas soal preman lain yang ingin menguasai pasar. Kang, ada anak baru yang mulai bikin ribut di pasar. Katanya nyuruh pedagang setor ke mereka, kata Murad sambil menyeduh kopi. Kang Mus terdiam sejenak, lalu menatap serius. Kalau cuma coba-coba, bisa kita ingatkan baik-baik. Tapi kalau sudah ganggu orang kecil, itu lain cerita. Keesokan harinya, Bagas dan anak buahnya kembali datang. Mereka mengobrak-abrik lapak pedagang yang menolak setor. Suara gaduh membuat suasana pasar panas. Tiba-tiba, suara motor Kang Mus terdengar. Ia datang bersama Murad, Pipit, dan Ujang. Semua langsung terdiam. Pedagang yang tadinya ketakutan mulai lega. Bagas tersenyum sinis. Wah, ternyata ini Kang Mus yang katanya pensiun itu. Udah waktunya diganti yang muda, Kang. Kang Mus menatap dingin. Kalau mau jadi orang besar, jangan mulai dari nginjek orang kecil. Pasar ini ada aturannya, dan bukan kamu yang bikin aturan. Anak buah Bagas maju dengan gagah. Murad dan Pipit langsung pasang badan, siap menghadang. Bentrokan kecil pun pecah. Pedagang berlarian menyelamatkan diri. Murad dengan kekuatannya menjatuhkan 2 orang. Pipit yang cekatan berhasil melumpuhkan lawan dengan cepat. Ujang pun tak mau kalah, menghalau beberapa preman lain. Bagas maju ke depan, mencoba menantang Kang Mus langsung. Namun sebelum sempat menyerang, Kang Mus bergerak cepat. Satu kali tangkisan dan pukulan keras membuat Bagas tersungkur ke tanah. Semua anak buah Bagas berantakan, sementara pedagang mulai kembali mendekat. Kang Mus berdiri tegak menatap Bagas yang terjatuh. Ingat, pasar ini bukan tempat buat cari nama. Kalau kamu masih coba-coba lagi, bukan cuma aku yang turun tangan. Semua orang di pasar ini bakal lawan kamu. Jangan ganggu orang kecil kalau nggak mau hancur sendiri. Bagas hanya bisa menunduk. Ia tahu, melawan Kang Mus bukanlah pilihan bijak. Dengan wajah penuh malu, ia dan anak buahnya pergi meninggalkan pasar. Suasana kembali tenang. Pedagang menyalami Kang Mus dengan rasa lega. Murad tersenyum sambil berkata, kayaknya mereka kapok, Kang. Kang Mus hanya menghela napas. Semoga. Karena yang paling penting, pasar ini harus tetap aman. Bukan buat kita, tapi buat semua yang cari makan di sini. Kang Mus berjalan pelan di tengah pasar, diiringi tatapan hormat para pedagang. Dia lalu pergi meninggalkan pasar dengan motornya diikuti oleh para anak buahnya. Pasar pun kembali tenang dan damai tanpa ada preman yang mengusik ketenangan dan kedamaian pedagang. Dan cerita pun berakhir. Bila Anda suka cerita ini, please subscribe, like, dan komen. Terima kasih.